Salam jumpa pemirsa, ketemu lagi dalam acara Kotak Suara. Pastikan Anda bebas untuk bersuara. Kali ini kita mengambil tema yang luar biasa dan hangat sekarang sedang dibicarakan oleh bangsa Indonesia. Dialektika lahirnya Pancasila. Telah hadir di tengah-tengah kita mereka-mereka yang kompeten untuk berbicara, untuk berdialog berkenaan dengan Pancasila. Saya perkenalkan. Yang pertama Bapak Sumarto, Wakil Ketua HPK Kota Malang. Sugeng Dalu, Pak Marto. Sugeng Dalu. Yang kedua Bapak Mulyono, Budayawan dan Seni Tari Kota Malang. Sugeng Dalu, Pak Mul. Sugeng Dalu, Bapak Arianto. Leres nggih Seni Tari Kota Malang? Leres. Nggih. Dan yang ketiga Bapak Hadi Prajoko, Ketua Ketua Advokasi Masyarakat Adat Indonesia. Rahayu, Pak Hadi. Rahayu, merdeka. Merdeka. Yang berikutnya Bapak Suradi dari Kasunyatan Jawi. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Baiklah, para pemirsa, langsung saja kita akan berbicara sekitar lahirnya Pancasila. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dulu mocopat, tembang mocopat yang akan dibawakan oleh Bapak Mulyono. Monggo, Pak Mul. Matur nuwun Bapak Arianto. Para pamirsa, keparenga kawula nyenthengaken Sekar Dandang Gula ingkang irayanipun Pancasila satuhu panjen ampuh. Keparenga kawula nyenthengaken kalih pada. Nuwun sewu Pak Arianto. Monggo, monggo. Pancasila wajib diyakini, ditekuni mrasuk jiwa prana, sateruse diamalke, ditindakake terus jroning urip bebrayan sami, padha dene sabangsa ing bebrayan agung. Kinulangan salaminya mrih manunggal rukun kula wangsa sami, guyub neng masyarakat, cacah garan bangsa kita ngriki ingkang aran dasar Pancasila, banget matis lan pikoleh, ngemuwi wasita luhur, ngraketake ing moral muril, bineka tunggal ika kudu kita junjung. Ngelingi kita sedaya nunggal bangsa Nusantara rumpun siji, kudu jaga naga. Mekaten kalih padha ingkang kula aturaken. Demikian tadi pemirsa mocopat yang dibawakan oleh Bapak Mulyono. Beliau adalah dari hari ke hari diantaranya memang berkecimpung di dalam dunia tari dan penulisan tembang Jawa. Baik, kita lanjutkan. Pak Hadi, kita sekarang berbicara tentang dialektika lahirnya Pancasila. Bagaimana yang ada dalam pemikiran Pak Hadi berkaitan dengan judul kita itu? Monggo Pak Hadi. Terima kasih. Para pamirsa, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai macam problematika di dalam kehidupan berbangsa.
banyak anak-anak muda yang otaknya itu dipecah belah. Dipecah belah. Dipecah belah. Luar biasa ini. Tidak hanya dipecah ini. Tidak hanya dipecah belah. Dipecah belah. Iya. Kalau bangsa Arab, bangsa Eropa Timur, ada istilah balkanisasi, pemecah belahan dari bangsa mereka. Tetapi kita dipecah belah otak anak muda kita ini dengan cuci otak yang kemarin santer di dalam kehidupan berpolitik kita. Saudara-saudara sekalian, berbicara Pancasila bukanlah suatu hal yang mudah. Pancasila ini merupakan puncak dari puncaknya peradaban. Perjalanan peradaban budaya serta kebudayaan bangsa kita bukan lahir kemarin sore, tetapi melalui proses evolusi yang sangat panjang dengan sukacita dan duka cita, dengan dialektika yang beradab. Ini yang terpenting, bahwa Pancasila ini pelahirannya itu melalui proses panjang tetapi didasari nilai-nilai yang beradab. Tetapi nilai-nilai kebudayaan kita tidak ubahnya seperti mutiara. Kalau lagunya Gus Plus itu Mutu Manikam, yang begitu indah apabila kita mau menjelajah dari Sabang sampai Merauke. Dan Bung Karno menyampaikan hal-hal yang sangat strategis sebagai pesan-pesan. Demikian kata Bung Karno. Kita tidak berhenti-hentinya untuk terus bekerja keras mengembalikan warisan kita sebagai bangsa yang satu, di mana sebagai satu kesatuan bangsa yang di dalam perjalanan kita untuk mencari dan menemukan kembali diri kita sendiri, mencari romantika kita sendiri, mencari kepribadian kita sendiri. Kita ini sebagai suatu kekuatan own identity bagi peradaban dunia. Hal ini disampaikan Bung Karno pada peringatan setengah abad Kebangkitan Bangsa 20 Mei 58. Luar biasa, Bung Karno sudah memberikan pesan-pesan yang demikian luhung. Sekarang kita bicara tentang dialektika. Tentu kita harus pula mencari atau yang kita prediksi tantangan ke depan dari proses pembudayaan Pancasila atau yang biasa disebut the five principle. The five principle ini seorang ilmuwan dari Prancis mengatakan five principle itu lebih tinggi dari pemikiran Dr. Sun Yat-sen, lebih tinggi dari pemikiran Mahatma Gandhi, bahkan lebih tinggi dari pemikiran F.D. Roosevelt. Saya kira kita sepakat, para pendiri bangsa, para pendiri negara, untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional merupakan keputusan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara rasional maupun akademis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, tidak hanya sebagai satu sistem filsafat semata-mata, tetapi Pancasila mengandung nilai-nilai humanity, juga mengandung spirit religi yang luar biasa. Demikian yang dikatakan oleh Burhanuddin. Salam. Iya. Berarti jadi memang kalau kita berbicara
maaf, tentang Pancasila itu rasanya banyak sekali sisi-sisi yang harus kita gali. Gitu. Pak Hadi mengatakan bahwa kalau kita berbicara Pancasila bukan sesuatu yang sederhana. Gitu. Nah ini rupanya Pak Mul ini membuat sesuatu menjadi agak sederhana karena disampaikan dalam bentuk karya seni, ya, yang mau tidak mau kita berharap itu menjadi menyentuh. Bagaimana Pak Mul kaitnya dengan Mocopat tadi? Monggo. Pakai mic Pak Mul. Terima kasih Pak Rianto. Kaitannya dengan Mocopat, dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hadi Prajoko, bahwa apa yang saya tulis di dalam Sekar Dandang Gulo ini memang saya mengungkap kembali bahwa Pancasila itu yang sekarang itu boleh dikata dilupakan karena di sekolah saja sekarang sudah tidak banyak yang nggak ngerti lagi. Karena kebetulan saya juga di dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu terketuk hati saya untuk mengungkap kembali tentang Pancasila ini yang telah digali sedemikian dalam oleh Bung Karno. Beliau mengatakan bahwa beliau menggali nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia, mulai pra-Islam, pra-Hindu, pra-Buddha. Bahkan pada zaman kuno itu sudah ada nilai-nilai ini yang digali kemudian disusun sedemikian rupa menjadi dasar dan falsafah bangsa Indonesia yang sekarang ini dilupakan. Oleh karena itu kami sangat tidak rela. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah erat sekali hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Hadi Prajoko tentang perjalanan sejarah Pancasila ini. Kami tidak rela betul sampai oleh Gus itu Romo Kanjeng itu siapa itu Gus Kanjeng, Pak Kanjeng itu, Kiai Kanjeng. Ya, Kiai Kanjeng itu sampai diplesetkan itu Pancasila itu bukan Pancasila tetapi Pancasala. Beliau mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha itu diplesetkan oleh beliau adalah keuangan yang maha kuasa. Nah, ini kami prihatin sekali. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Pancasila betul-betul seperti yang saya harapkan ini diamalkan di dalam hidup sehari-hari. Ya, Oke, Pak Mul. Ya. Pemirsa, sejenak kita istirahat. Tetap di acara Kotak Suara. Terima kasih pemirsa, Anda masih di acara Kotak Suara. Kita lanjutkan bincang-bincang tentang dialektika sekitar Pancasila. Monggo, Pak Mul, dipun terasaken nopo nembang nopo jawab. Kawula aturaken tembang kemawon margi ing tembang menika ugi sampun menapa jawab wonten jawaban. Oh nggih, monggo. Monggo. Matur nuwun. Monggo. Sila 5 leres lurus persis ingkang dihen isi Pancasila. Madhep mantep mring pamase Gusti Kang Maha Agung kang misesa umat sabumi. Marmo sadaya insan wajib kudu gambo. Iman lan wajib manembah nanging kudu ngregani liya agami. Toleran tunggal bangsa lawan eling sami titah urip kang kaping dwi rasa kamanungsan kanthi arah sabar sareh etika jiwa luhur greteh sareh sumrambah janmi tepo slira lan duga dinggo kanthi
rukun tumanem ing saben warga welas asih mring sanak warga sesami reh dene tunggal bangsa. Raosipun bilih mirengaken maca pat menika terus lek pungkasaning maca pat iku gak dikei plus ngono kok kurang penak ngene. Gitu. Wong niki dasare kados pundi babakan seni niku iso ndadekake lemesing pamikir. Gitu. Senajan to guyon sipate guyon maton. Pak Radi. Kados pundi pemanggih panjenengan kenapa kegandengan kalian tembang, kalian Pancasila menika dari masa ke masa. Monggo Pak Radi. Nggih, nuwun para pamirsa. Kula nyobi bab Pancasila menika sak jasasipun boten namung muncul nalika 1 Juni 1900 gangsal ning kados ingkang dipun ngendikaken Bung Karno Pancasila menika dipun gali saking bumi Nusantara. Dados mekaten para pamirsa, sajatosipun saderengipun muncul Pancasila nalika taun 1900 gangsal. Sajatosipun kita menika sampun anggadhahi kang dipun sebut Kalimasada. Kalimasada. Ingkang wonten pawayangan minangka pusakanipun Prabu Yudhistira ingkang wujudipun menika wujud serat. Dados menika sakjatosipun wonten isinipun ingkang inggih menika paugeran gangsal. Ngidangipun para bini sepuh rumin paugeran gangsal. Lajeng menika saksampunipun menika dangu lajeng muncul menapa jaman enggal. Nggih menika nalika jamanipun Umbayun menika dipun wastani menika sandi sastra Jawa utawi falsafah hidupipun bangsa Jawa Dwipa. Dadi Jawa Dwipa menika rumin benua sanes pulau Jawa kados sakmangke menika. Dados pramila kula aturaken bangsa Jawa Dwipa nggih. Menika sandi sastra Jawa ingkang wujudipun inggih menika Hanacaraka ingkang dipun ulangaken dhateng para murid-murid nggih menika Hanacaraka sak lajengipun nggih. Lajeng bibar menika muncul jaman Majapahit menika Pancawalika. Bibar Pancawalika lajeng tenggelamipun Majapahit nembe munculipun Pancasila 1 Juni 1900 gangsal nggih menika mekaten nggih Pak Radi. Dados kala wau sejarah Pancasila magepokan kalian zaman gitu. Zaman saking zaman saderengipun Majapahit dumugi Majapahit ngantos zaman Republik sakmenika. Luar biasa. Iki lek kira-kira gagas perkara sejarah menurut pinemune Pak Suradi iso ra cukup sewengi. Iki saestu. Niki magepokan kala wau wonten Jamus Kalimasada, Yudhistira, wonten sandi sastra Jawa utawi Jawa Dwipa, Hanacaraka, Datasawala, Padha Jayanya Maga Bathanga, Mata Bagama Nyaya Jatapa Kara Wasatadha Karacanaha. Niki niku tak kira engko dadi sedina suwengi niki. Sakmenika Pak Marto. Kados pundi Pak Marto pemanggi jenengan magepokan Pancasila kala wau. Monggo bebas mawon. Oke, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Saya akan mengupas mengenai intisari dari Pancasila. Banyak pejabat-pejabat atau pemimpin yang menganalisakan Pancasila itu hanya dari kulitnya saja, belum sampai pada intinya. Padahal Pancasila itu menurut saya itu adalah dasar dari seluruh umat di dunia.
bukan hanya untuk Indonesia. Saya akan mengupas mengenai kenapa Pancasila itu dipakai mulai aslinya tanggal 18 Agustus 1945. Padahal lahirnya 1 Juni 45. Dan ada juga yang di dalam Piagam Jakarta, nah itu yang disempurnakan, yang dipakai dalam dasar-dasar negara pada tanggal 18 Agustus pada waktu negara Indonesia ini berdiri. Kita mulai dari 18 Agustus 1945. Kalau ditinjau dari jumlah angka-angka itu, kita temukan angkanya 9 total. Itulah angka istimewa. Kenapa istimewa? Nah, itu. Pak Marto. Kenapa istimewa? Ya karena sekali merdeka tetap merdeka. Nah, itu. Terus ditinjau dari tahunnya saja 1945. Nah, kita tinjau dari angkanya 1 dan 9. 1 itu angka pertama dan 9 itu angka yang tertinggi. Sedangkan Pancasila adalah 5, angka penyeimbang. Apa makna penyeimbang? Ya, penyeimbang dari yang kebaikan dan keburukan supaya itu semua jadi baik semua. Penyeimbang dari yang gotang, yang kurang pas jadi terisi semua. Salah satunya itu. Nah, terus mengenai 4 dan 5, seluruh rakyat harusnya, seluruh umat manusia harus mengenal apa 4 dan 5. Apa 4 dan 5? 4 itu punya arti makna, kita harus mengenal dulur papat, 5 pancer. Itu salah satunya itu. Kalau dijumlah itu 9, tetap angka tertinggi. Apakah perlu ini dulur papat dijelaskan di sini, Pak Rian? Ya, monggo. Yang maksud dulur papat di sini adalah 1 adalah sukmo, 2 jiwa, 3 rogo, dan 4 jagat. Apa yang bahas sukmo? Sukmo yaitu hidup yang ada dalam diri kita. Sedang jiwa adalah sifatnya hidup. Setelah sukmo itu masuk ke rogo. Rogo adalah wadahnya hidup. Ora ono rogo ora urip. Nah, itu Pak. Dan jagat atau dunia ini ada tempatnya hidup. Manusia tidak bisa hidup di air atau di udara, pasti di dunia. Pak Marto, saya potong sedikit. Monggo. Kita lanjutkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara. Terima kasih pemirsa, Anda masih di acara Kotak Suara. Tadi Pak Marto berbicara sedulur papat 5 pancer. Mari kita lanjutkan, Pak Marto. Ya, kita teruskan mengenai dulur papat 5 pancer. Sekarang kita akan mengupas apa 5 pancer itu. 5 pancer. Ya. Berarti kurang 1. Ya. Pancer tadi ya? Ya, pancer. Ya, enggak 5. Jadi pancer bukan 1, 5. Jumlahnya 5. Ya. Nah, jadi gini. Banyak mengatakan bahwa manusia terdiri dari 4 unsur. Ya. Dan 1 unsur lagi untuk kehidupan. Ya. Yaitu 5 pancer ya. Yang dimaksud pancer sini adalah tanah. Nah, 1 tanah. Kedua, air. Banyu, ya. Ketiga, api. Keempat, udara. Dan kelima, matahari. Manusia tidak akan hidup kalau tidak ada tanah. Karena tanah semua itu memberikan berkah. Semua ada kehidupan di situ asal dari tanah. Menuju tanah. Iya. Kedua, air. Semua manusia itu pasti butuh air, tirto, panguripan, nah, itu. Banyu. Untuk butuh tirto, ilang banyune, ilang menungsone. Monggo terusaken. Yang ketiga adalah api. Coba kita bayangkan, kalau tidak ada api, pasti kita kedinginan. Ora ada kekuatan. Tidak ada kekuatan, itulah. Itu maknanya. Terus keempat itu angin. Manusia kalau tidak ada udara, tidak ada angin, teksek. Mau napas karo apa? Nah, itu. Iya. Kelima, pasti harus ada matahari. Kalau tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan. Semua titanya tidak akan hidup di alam itu. Di alam jagat ini. Di peteng dedet. Peteng dedet. Mengan.
Padahal sewaktu Gunung Agung meletus Nggih. tahun 63, Ya, siang aja jadi malam sudah bingung. bingung. Nggih. Itu. Jadi gelap dedet jam 10 itu. Listrik mati nih, bingung. Bingung, apalagi dia ada matahari. 5 itu Pak Marto Ya. artinya begitulah sempurnanya kehidupan itu. Ya, itu. Apabila kita mengikuti dalam konteks turut papat limo pancer, Ya. yang pancer tadi diuraikan panjang lebar oleh Pak Marto. Oke. Seperti itu. Oke Pak Marto, nanti kita lanjutkan lagi. Pak Hadi, ini kok senyum-senyum saja ini ya. Nah, monggo Pak Hadi mau komentar seperti apa berkaitan dengan dialog Pancasila ini. Monggo, pakai mic-nya. Dalam konteks kejawaan, Kejawaan. maksudnya itu bukan suku ya. Ya. Saya melihat bukan suku Jawa ini. Itu ada seloka. Ya. Pancasila itu sudah punya seloka yang katanya begini. Pancasila itu jerune jeru. Jerune jeru. Sejeruh samudra. Sedalam-dalamnya samudra. Pancasila itu. Kemudian Pancasila itu juga seluasnya jagat. Maksudnya itu seluas jagat. Jadi dalam konteks apa saja, maka saya tadi mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan destinasi kebudayaan puncak dalam peradaban zaman manusia. Apa saja yang ada, yang masuk ke negeri Nusantara ini, itu diwadahi. Ideologi kapitalis diwadahi, ideologi komunis diwadahi, ideologi agama ya diwadahi, ideologi sosialis ya diwadahi. Tapi Pancasila itu bukan komunis, ya bukan sosialis, ya bukan kapitalis, ya bukan agama, Iya. Iya. tetapi suatu bentuk ideologi kebudayaan sebenarnya. Atau mungkin kalau di wadai tadi itu ada istilah Jawa itu keranjang ya. Ya, Keranjang tapi keranjangnya itu nggak bumpet. betul. Sehingga yang tidak cocok jam brojol wis kono ilang. Mungkin begitu. Gimana nanti? Ini lek aku ya adem-adem karo paraga-paraga sepuh iki dadine kok kudu takon iki. Teruskan. Maka saya selalu mengatakan bahwa Pancasila itu oleh Bung Karno dikatakan sebagai bentuk gelombang kelautan gotong royong. Andaikan kita dulu tidak merdeka, maka tidak ada yang namanya Pancasila. Ya. Dengan gerakan gelombang gotong royong pada peristiwa 17 Agustus itu, gelombang kelautan ini, kita menjadi bangsa yang merdeka. Maka saat tadi saya ngomong merdeka, katanya begitu. Ini Harus lebih disambut penting. dengan merdeka juga. Merdeka. Gitu. Gotong royong berangkat dari dialektika ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kapitalis, komunis, sosialis berangkat dari dialektika materi. Ya. Maka perlu diingatkan kembali, kita harus membentuk masyarakat yang berbudaya. Dan ciri masyarakat yang berbudaya itu cenderung tidak menyalahkan orang lain. Disinilah sebenarnya Ya. keberadaan Pancasila sak jeru-jerune laut samudra, ombo-ombone. sak jeru samudra, sak ombo-ombone jagat. Jagat. Dalam konteks keberagaman inilah Pancasila memberikan ketegasan serta apresiatif identitas yang berbeda, baik secara agama, secara politik, secara budaya. Itu yang menjadi wujud untuk menciptakan perdamaian dunia ke depan. Dunia ke depan. The Oke. new emerging force, Forces. membangun dunia baru yang tadi dikatakan oleh Bung Karno. Oke, Pak Hadi. Ya, ini tokoh-tokoh Pancasila ini ya. Jadi kalau kita diramesi, ini mungkin pertanyaan masyarakat, Pak Hadi. Kalau di dalam konteks tadi itu Bung Karno katakan yang Anda katakan tadi itu kan harapannya Garuda itu iso ngekablak ngubengi jagat, kan seperti itu. Keneng opo saya kok ora iso ngekablak itu, apa maneh ngubengi jagat. Pak Mul, bagaimana? Pemanggih Pak Mul. Mic-nya. Iya, matur nuwun. Margi mekaten Pancasila menika minangka dasar falsafah
pandangan hidup bangsa. Lah menika kedah kita yakini kalau kados kula centengaken ugi kita amalaken nanging ing dinten-dinten menika panguwaos kita menika para panguwas menika sampun mboten nate migatosaken dhateng Pancasila. Lah pramila ngantos menawi dipun plesetaken nggih mboten lepat. Lah pramila kita kedah wantun ngemutaken dumateng panguwaos bilih Pancasila menawi tasih dipun akeni sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa menika kedah kita yakini kita amalaken. Akibatipun margi mboten dipun yakini mboten dipun amalaken kala wau sakmenika wonten gerakan-gerakan ingkang badhe nggantos Pancasila. Rehne Pancasila minangka dasar adeking negari. Lah menika badhe dipun gantos pasti kemawon negarinipun nggih bentukipun sanes. Malah wonten kaanehan malih menika wonten Jawa Tengah menika wonten SD kaliyan SMP upacara bendera menika mboten nggih ngurmati menapa menika nggih bendera menika bendera lambang kedaulatan negara. Nah, otomatis menika nggih mboten purun ngakeni Pancasila lah mekaten. Nuwun sewu Pak Mul. Kinten-kinten kok leres niku. Kenging napa kok ngaten? Sebab mboten ngertos maknane merah putih. Nah, ini kan dados leres niki gitu. Lah, bilih menika wonten leres utawi lepat ingkang dipun lepataken menika guru-gurune kena apa ora gelem didik muridé ben ngerti njur gelem menghormati merah putih. Nggih. Monggo Pak Mul kados pundi niki. Lah margi mekaten ngantos kedadosan mekaten margi pemerintah panguwas menika samilena. Nggih. Samilena mboten purun menapa migatoskan kala wau bilih menika secara nasional menika upacara saben dinten Senin menika wajib menapa pengibaran bendera lajeng lagu-lagu wajib lagu kebangsaan menika mboten nate wonten menapa kontrol mekaten. Dados menawi wonten sekolah ingkang ngantos wantun mekaten menika nggih sampun menapa sami kemawon mboten ngaosi dhateng pemerintah kita ngaten. Nggih Pak Mul. Menika kan kula inget nalikanipun Pancasila menika menapa mujudaken penggalihing bangsa. Nggih. Penggalih menika saking ukara galih. Nggih ta? Nggih. Lha bilih sak menika sanes penggalihing bangsa, ya bener lek saiki ditinggal duduk dadi atining bangsa nggih ta? Duduk galih nggih ta? Pak Radi, kados pundi pemangkin jenengan? Monggo. Nggih, leres menika. Pramila kados kula aturaken kala wau Pancasila menika mboten muncul begitu saja, tapi benar-benar memang ditimbulkan kembali oleh Bung Karno. Nggih menika sampun kula aturaken wiwit jaman pewayangan ngantos jaman merdeka menika. Bahkan sakmangke menika supados menika sedaya lestari kados Kalimasada menika dados paugeranipun para kadang kasunyatan Jawi. Ugi kados kula aturaken kala wau Pancawalika. Menika ingkang kathah sanget dipun damel kalian paugeranipun para kadang-kadang ingkang ngangsu kawruh Jawa khususipun ingkang kathah wonten Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nggih. Dados isinipun Pancawalika menika ingkang nomor setunggal tresna marang sak papadaning urip. Kaping kalih ora pareng nerak wewalering negara. Kaping 3 ora pareng milik kang dudu sak mestine. Kaping sekawan ora pareng sepata nyepatani. Kaping gangsal ora pareng cidra ing ubaya. Menawi menika kemawon Pancawalika menika dipun damel para menapa para panguwasaning negari mbok bilih mboten wonten korupsi, mboten wonten ingkang males-malesan kangge pegawai negeri. Lan kita sedaya ugi mekaten artinipun mboten wonten kados ingkang dipun aturaken Pak Mul nggih menika mboten wonten tiyang ingkang sifatipun nyalahaken. Nggih menapa malih mateni. Lah menika
Menika saking Pancawali kemawon dasaripun kados pekaten. Nggih, dados panjenipun berapa Pancasila menika memang dipun gali Bung Karno disesuaikan dengan zamanipun. Nggih, zaman sakmangke dados kedahipun mawi Pancasila menika ning dasaripun tetep wonten paugeran gangsal. Ingkang kula sampun kula aturaken wiwit zaman pewayangan ngantos zaman Mojopahit ngantos sakmenika. Ngantos sakmangke menika. Nggih, Pak Radi, iki pokoke narasumber iku ilmune akeh-akeh. Kita semenit sawetawis. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara. Terima kasih Anda masih di acara Kotak Suara. Pada segmen terakhir ini kita akan minta pendapat dari masing-masing narasumber. Pak Marto, monggo. Kados pundi pemanggih jenengan babakan yang kita kojahaken niki wae. Monggo. Oke, terima kasih. Kenapa kemerdekaan kita berdasarkan Pancasila pada tahun 1945? Ya. Kenapa enggak 1928 atau 1908 zaman Bung Tomo atau zamannya Sumpah Pemuda? Toh mungkin sudah bisa. Nah itu Ya. bisa. Nah inilah ada maknanya. Dari kalau ditinjau dari jumlah angka 1945 itu totalnya 10. Itulah nilainya yang sempurna. Ya, 10. Apa maknanya 10? 10 punya arti 1 dan 0. 1 dan 0. Ya. Nah itulah yang namanya Jawa. Itulah lambang Jawa. 1 adalah lambang Linggo dan 0 adalah lambang Yoni. Nah itulah yang harus diketahui untuk umat seluruh dunia. Makanya saya katakan bahwa Pancasila itu bukan tatanan untuk Indonesia saja, untuk seluruh umat, agar mengerti apa sih artinya hidup. Nah, itu karena hidup itu kita harus di dunia itu adalah utusan. Semua yang titanya ada di dunia itu utusan. Ya diutus untuk apa? Untuk memayu hayune bawono. Nah itulah yang saya maksud. Jadi semua itu sudah tertata. Jadi Pancasila itu hanya untuk keseimbangan. Kalau ada yang jelek ya perlu dibaiki. Kalau ada yang kurang ditambah. Ada yang bodoh harus dipinterkan. Dan itulah intisarinya. Dan masih banyak itu mengenai yang tadi dulu Papa itu mengenai Jawa ya. Jawa itu bukan suku. Nah, Jawa itu peradaban, beneh atau mengerti. Mengerti tentang apa? Ya mengerti tentang kejadian hidup itu. Asal kita dari mana dan kita harus balik kemana? Pasti akan lewat Lingga dan Yoni. Lah, pasti lewat itu. Lewatnya Lingga dan Yoni. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Wah, iki dawa banget iki. Nek cerita babagan Lingga Yoni gitu. Babagan 1-0 alam suwung gitu. Awas loro ning ngatunggil gitu. Pak Adi, kados pundi? Monggo. Sesepuh saya ini dan mungkin masyarakat luas kami sampaikan bahwa tidak akan pernah kita itu salah dan tidak akan pernah kita ini dipidana gara-gara membela Pancasila, gara-gara menjadi tameng Pancasila. Lebih baik mati membela kebenaran daripada dipidana karena berbuat salah. Ini pegangan bagi kita. Lebih baik segenggam kemuliaan daripada padi segudang. Ya. Ini adalah gambaran bagaimana tekad para satrio ini yang berani berharap-harap yang dikatakan Bung Karno terus-menerus bekerja keras dan bekerja keras. Ada satu makna yang kemarin 1 Juni yang dibacakan oleh Ibu Megawati, bahwa Pancasila itu rumah bersama. Ya, rumah bersama. Maka sebenarnya tidak jauh dengan konsepsi manuskrip yang sebenarnya bahwa Pancasila itu lahir dari bumi pertiwi. Kata Mr. Taufik Kemas itu lahir dari kearifan lokal kita sebenarnya. Kita tidak mungkin menjadi bangsa besar seperti ini kalau tidak melalui dialektika yang panjang sebagaimana diceritakan oleh Mbak Surati tadi. Satu hal yang paling mendasar, Pancasila tidak hanya melahirkan
suatu seni politik, atau tidak hanya melahirkan suatu bentuk max forming. Bukan, tapi Pancasila melahirkan banyak benih-benih, baik itu seni, baik itu seni tari, baik seni seperti yang dibacakan Pak Mul, sastra. Ini Pancasila melahirkan, bahkan Pancasila melahirkan spirit-spirit religi yang bisa hidup di negeri ini sampai hari ini. Di dalam teks cita-cita pun sebagaimana digambarkan oleh Pak Surati Jowo tadi, ternyata bukan suku tapi bentuk cita-cita. Itu yang belum dikupas dalam kepentingan strategi ideologi politik ke depan oleh bangsa ini. Kalau orang-orang Eropa memperkenalkan strategi politiknya masyarakat yang penuh genang kesejahteraan atau civil society, masyarakat bangsa Arab mengenalkan yang namanya masyarakat madani. Dua belahan ini menyampaikan dalam bentuk perspektif sederhana saja, ada Partai Keadilan Sejahtera, Adil Sejahtera, ada lagi Damai Sejahtera. Bangsa ini tidak begitu. Bangsa ini dalam konteks Pancasila lebih tinggi. Kita punya sejarah tentang padang kamulyan atau padang kahuripan, di mana kita itu membangun bangsa ini betul-betul terang benderang di dalam kehidupan, penuh dengan kemuliaan tadi. Ada satu manuskrip yang sangat penting untuk saya sampaikan, bahwa ini akan saya gali, saya tampilkan kembali. Renaissance, padang kahuripan, padang kamulyan, ada Ki Ajar Padang. Itu banyak yang belum dibaca. Tetapi ini kan panjang, Pak. Saya ingin menyudah ini dengan suatu seloka yang sederhana. Apa yang disampaikan oleh masyarakat di Jawa ini. Mengapa saya katakan Jawa? Karena saya patuh pada mbah-mbah saya yang di Minang sana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada seloka begini: sugih tanpa bolo, bondo, sakti tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, tanpa mrih tebe ajir, trimo miwah pasrah, langgeng tan ono susah, langgeng tan ono bunga. Inilah sebagai tan ono bunga. Berarti Jawa iki golek sastra kartone ditok niki. Pak Mul kados pundi? Monggo. Dados kawula ingkang pungkasan menika matur nuwun. Dados ingkang pungkasan menika kawula badhe ngaturaken setunggal padha malih minangka pesen kawula dumateng masyarakat iki masyarakat sedaya bilih jejeking negeri kita menika wonten kedah dipun menapa menawa sangga dening sekawan saka guru utawi sempat pilar iki. Kula kintenan mangke menika minangka panutup. Oh mekaten nggih. Menika Pak Radi. Pak Radi. Nggih, monggo sekedhik Pak Radi. Nggih, kula badhe nerangaken bab merah putih. Merah putih. Nggih, kita sangat prihatin dene wonten kadang-kadang kita ingkang wonten Karanganyar Jawa Tengah mendidik pada anak didiknya untuk tidak menghormati merah putih. Dados merah putih menika asalipun saking ibu lan bapa. Dados pramila kita bangsa Jawa gitu. Menika menawi pastironipun tansah dipun pepetri wontenipun jenang sengkala warni 3. Nggih menika abrit, pethak, kalian abrit tengahipun wonten pethakipun. Dados menika abrit pethak menika minangka menapa sel telur saking ibu lan mani saking bapa. Dados menika merah putih menika menunjukaken asal usulnya kita sadaya menika pramila kados dipun aturaken Pak Sumarto menika sajatosipun menapa ajaran Pancasila menika sajatipun kangge seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa dunia. Pramila Bung Karno wantun menawarkan wonten PBB nggih menika 5 principle men sedaya menika kersa bangsa-bangsa sedunia menika ngagem dasar Pancasila menika mesti damai wontenipun. Oh nggih. Amargi nggih kala wau Pak Marto sampun
ngendikaken bab Lingga Yoni. Menika nggih merah putih menika. Lingga Yoni menika. Nggih Pak Nadi. Dados sakmenika napa wonten ing taun 2011 niki. Nggih. Pemahaman merah putih aja mung wani krana suci. Nah, nggih ta? nggih, Dadi saiki ditambahke merah putih iku mujudake gegayoaning Rama lan Ibu. Nah, nggih. Saka ngersane Gusti kang Maha Kawasa. Merah putih rumin dipun aturaken berani karena menapa? Suci. Suci menika lak kangge menggugah semangat jamanipun revolusi. Mekaten ning sajatosipun artosipun kang lebih mendalam murut paugeran Jawi ya menika saking bapa lan ibu lan bapa. Kanggo menghormati sangkan paraning Dumadi leres. Ngono dadi ngene iki karo aku dhisik sangka kono ning dunya kongkon ngopo kok mulih nang ndi. Lah mekaten. Sakmenika jenengan Pak Marto kados pundi mangke jenengan. Yang terakhir ini. Ya itu. Tadi saya lanjutkan mengenai Sedikit saja. Mengenai apa jalulan wanita. Jadi kita itu lahirnya asalnya dari bapa lan ibu. Dan kita itu di dunia ini adalah utusan. Segala titanya di dunia itu adalah utusan. Yang diutus apa aja ya? Ada tetuan, satu kewan dan titah manungsa dan makhluk-makhluk halus. Nah itu nanti kembali ke mana? Kita harus kembali ke asalnya sana. Dan tujuan kita di dunia itu apa? Untuk memayu hayune bawana. Stop Pak Marto. Gitu iki wakeh nggo memayu hayuning bawana kita iku utusan. Mila saking menika monggo dipun pungkasi Pak Mul geguritan terakhir. Satu saja. Inggih. Padha sira ling den eling-eling mreh jejege negeri Indonesia sinangga pilar papate murih datan rubuh NKRI pilar kasiji kapindo UD 45 jangkep nomor 3 ingkang aran Pancasila kang pungkasan ran Bhinneka Tunggal Ika datan bisa den anyang Pak Suradi, Pak Adi, Pak Mul, Pak Marto. Wekdal ing tempare kedah misahken kita. Matur nuwun panjenengan semegepang rawuh wonten ing Dhamma TV. Sami-sami. Pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti acara Kotak Suara. Pastikan Anda bebas untuk bersuara. Saya Rianto sebagai pembawa acara beserta kru Dhamma TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Nah.